organisasi yang ada di kota Yogyakarta, namanya POWI. Oh, beliau di Pecinta POWI. Objek Wisata Yogyakarta. Jadi POWI itu kepanjangan dari Pecinta Objek Wisata Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi beliau anggota dari POWI Yogyakarta, Pecinta Objek Wisata Yogyakarta. Berarti memang udah nggak salah lagi. Beliau yang sangat tepat. Tepat dalam arti tidak rugilah, dalam arti nanti bisa menghubungi Mas Gun untuk bisa diajak kemana, dalam arti diarahkan, dan juga mengetahui tentang keberadaan sebuah apapun yang diinginkan terkait daerah Yogyakarta. Tepatnya seperti itu ya Mas Gun ya? Iya. Nah, beliau bisa untuk membabar semuanya. Dan kebetulan Mas Gun, di sini kan kita ada di tempat sendang angin-angin ya Mas Gun ya? Halo sahabat Panjuto Motosanaji, dimanapun Anda berada. Kebetulan sore hari ini ada yang spesial edisi nih. Dalam arti spesial edisi, tentunya kalau yang mau lebih mendetail terkait semua titik-titik objek wisata, baik yang untuk keluarga atau spiritual dan juga untuk perkantoran, ini saya punya rekan baik saya. Nanti akan saya tanya ya, beliau ini gerak bidang apa, dan juga bila nanti para pecinta Tosan Aji ataupun siapapun yang ingin berkunjung ke wilayah khususnya Yogyakarta bisa untuk berdiskusi dengan beliau. Oke. Sekarang lanjut aja. Oke. Rahayu Mas Gun. Rahayu. Oke. Mas Gun, ini kan sore hari ini sengaja saya mau kolaborasi atau apa terkait tempat yang kita sekarang adakan sebuah pertemuan ini, dan juga sejatinya tidak lupa wilayah sekitarnya gitu Mas Gun ya. Dan boleh tahu dulu nih, Mas Gun saat ini sibuknya apa nih? Jadi pemirsa, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke bisa tahu Mas Gun ini siapa dan apa kesehariannya dan kesibukannya apa, bisa dengan Mas Gun. Monggo Mas Gun, teman-teman kita disapa dulu. Panjuto Motosanaji Mas Gun. Panjuto Motosanaji. Ya. Oke. Untuk saya sendiri suka di tempat-tempat yang bersejarah, terutama tempat-tempat yang bersejarah, terutama gua, situs, sendang, dan sebagainya. Oke. Kebetulan sore ini itu apakah ini Mas Gun khusus Yogyakarta saja? Dari Mas Gun pribadi paham betulkah untuk semua titik objek wisata religius, perkantoran, dan hiburan untuk keluarga untuk Yogyakarta Raya? khusus Jogja. Oh, beliau ternyata untuk Yogyakarta. Jadi teman-teman semua yang ingin mengetahui Yogyakarta terkait kulinernya bisa ya, kulinernya, sarana pendidikan edukasi sejarah, dan juga tempat-tempat yang untuk keluarga, itu bisa sharing-sharing sama Mas Gun. Mas Gun, kebetulan Mas Gun ini punya asosiasi atau organisasi gitu Mas Gun?
organisasi yang ada di kota Yogyakarta, namanya POWI. Oh, beliau di Pecinta POWI. Objek Wisata Yogyakarta. Jadi POWI itu kepanjangan dari Pecinta Objek Wisata Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi beliau anggota dari POWI Yogyakarta, Pecinta Objek Wisata Yogyakarta. Berarti memang udah nggak salah lagi. Beliau yang sangat tepat. Tepat dalam arti tidak rugilah, dalam arti nanti bisa menghubungi Mas Gun untuk bisa diajak kemana, dalam arti diarahkan dan juga mengetahui tentang keberadaan sebuah apapun yang diinginkan terkait daerah Yogyakarta. Tepatnya seperti itu ya Mas Gun ya? Ya. Nah, beliau bisa untuk membabar semuanya. Dan kebetulan Mas Gun, di sini kan kita ada di tempat sendang angin-angin ya Mas Gun ya? Ya, sendang angin-angin Nah, yang berada. Sendang angin-angin ini identik dengan air ya Mas Gun? Nah, oke. Terkait dengan air, boleh nggak biar teman-teman semua ini tahu dari sejarah dan juga siapa yang menemukan, dalam arti pembuatnya ya, dan juga fungsinya sendiri dari sendang angin-angin ini untuk apa gitu loh Mas Gun. Oke, ya. Monggo Mas. Sendang angin-angin, keberadaannya mungkin ada di perbukitan Bantul. Daerah Bantul, Ya. artinya di perbukitan ya, di Bantul. Tepatnya di Bantul Barat, Dusun Triwidadi, Pajangan Bantul. Oh, Pajangan Bantul, dusunnya Triwidadi, Triwidadi, Pajangan Pajangan Bantul. Bantul. Oke. Mas Gun, ini berguna sekali nggak sih sendang angin-angin ini Mas Gun? Sangat berguna dan sangat berguna dan tetap harus dilestarikan. Oh, Keberadaannya. dilestarikan dan kita jaga sama-sama siapapun yang kunjungan kemari ya Mas Gun ya. Bergunanya itu dalam hal kehidupan masyarakat sekitar sini, bergunanya meliputi apa aja Mas Gun? Biasanya untuk nguras sendang atau nyadran. Oh, nyadran. Tradisi nyadran yang Nyadran. masih berlaku di dusun ini. Oke, dan juga untuk pengairan pertanian bisa juga Mas Bisa Gun? juga untuk pengairan sekitar. Oh, pengairan sekitar. Itu kalau dari sisi untuk masyarakat sekitar ya. Jadi Mas Gun tadi jelaskan sendang angin-angin ini berfungsi untuk masyarakat sekitar, untuk dari sisi kehidupan. Dalam arti kehidupan pertanian dan kebutuhan hidup ya. Ya, betul. Seperti mandi, minum, seperti itu ya pokoknya ya. Dan kalau dari sisi spiritualnya, apakah sendang angin-angin ini bisa juga? Bisa. Oh, adanya orang yang tirakat-tirakat Ya, juga ya. Pada malam-malam tertentu, Oh. biasanya malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Oh, Selasa Kliwon dan juga Jumat Kliwon, adanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa kita bilang untuk ngalap berkah ya Mas. Ya. Dilakukan spiritual secara tirakat kepada Yang Maha Kuasa di sendang angin-angin ini ya. Oke. Dan ini tahun berapa Mas? Tahu nggak tahun berapa ini adanya sendang ini Mas? Keberadaannya Kurang sudah lebih. ada sejak zaman Panembahan Senopati mungkin ya. Oh, Panembahan Senopati. Era Mataram Islam. Era Mataram Islam. Oke. Ini berarti betul-betul tempat yang sangat religi juga ya Mas Gun ya. Betul. Karena yang kebetulan juga di sendang ini ditemukan atau didirikannya itu di era Mataram Islam ya, atau Panembahan Senopati ya. Ya, Seperti itu. Jadi teman-teman, kurang lebihnya seperti itu, hanya sekelumit bahasan untuk wilayah Bantul Pajangan, yaitu bertempat di sendang angin-angin. Jadi ini benar-benar suasana alami sekali ya Mas Gun ya. betul Jadi sekali. energinya positif semua ya. Jadi energinya sangat positif, cocok untuk menghening menyendiri. Seperti itu. Tapi tetap juga sopan santun tetap dijaga ya Mas Gun ya.
betul. Oke, seperti itu. Nah, lanjut nih Mas Gun. Ini kan kebetulan saya pribadi mau memberikan juga pemahaman terkait, kalau tadi untuk sendang angin-angin itu kan tempat yang religi, terkait tempat yang bersejarah ya. Nah, seperti itu saya juga mau nih menjelaskan juga tadi dari Mas Gun. Mas Gun ini sudah memberikan keterangan tempat dan juga siapa beliau. Sekarang dari saya juga ingin memberikan sebuah pembelajaran juga dan juga pemahaman juga. Namun saya terkait Tosan Aji, yaitu pusaka Mas Gun. Iya. Oke, Mas Gun, kalau ini pusaka ini bisa dibilang bukan bisa dibilang juga, memang wajib dan harusnya kita jaga juga Mas Gun. Namanya benda pusaka kan, Iya. warisan leluhur ya. Iya, betul. Dan ini Mas Gun, tombak ya. Ini tombak ini ditangguhkan atau dibuat di era Majapahit Mas Gun. Jadi sangat sepuh ya, kalau berbicara masalah pusaka itu sepuh ya, dan tua sekali, besinya juga seperti itu. Nah, dulu leluhur juga tidak sembarangan untuk membuat sebuah pusaka ini yang sekarang ini dijadikan sebuah ageman gitu Mas Gun. Dan teman-teman, ini adalah sebuah pusaka ditangguhkan di era Majapahit seperti itu. Nah, banyak nama-nama pusaka, ada tombak dan juga ada keris ya Mas Gun ya. Kebetulan ini tombak, dan juga ini tombak namanya adalah godong pring. Godong pringnya itu kalau bahasa Indonesia apa? Godong pring. Daun apa itu? Daun bambu. Nah, secara filosofinya itu daun bambu itu kan betul-betul memberikan keteduhan, dan juga namun di balik keteduhannya itu pohon bambu itu adanya semacam kayak duri-duri yang betul-betul bisa melukai ya, dan juga daunnya itu juga bisa membeset tangan, melukai tangan. Dan itulah sejatinya ada gambaran filosofi yang ada di dalam godong pring ini. Dan konon secara filosofi Mas Gun, tuannya yang memegang pusaka ini semoga memang ini dulu diciptakan untuk berperang atau bertempur, godong pring ini Mas Gun. Jadi ketika pusaka ini baru dilolos seperti ini musuh itu sudah takut, kalang kabut dan juga sudah takut, dan maksudnya segan, karena memang secara doa dan tuahnya itu satu bisa untuk menundukkan lawan ya, dan juga ini bisa juga untuk tolak bala seperti itu. Dan secara filosofinya ini memang untuk kewibawaan juga, dan tentunya ini sebuah ageman yang kalau memang diletakkan di rumah itu bisa menghilangkan sebuah energi-energi yang negatif di rumah Mas Gun itu. Dan ini betul-betul auranya sangat wingit sekali, karena empuknya dulu membuat pusaka ini meniupkan sebuah hembusan doa spiritual yang betul-betul untuk kewibawaan dan juga tolak bala. Ini kalau untuk di dalam komunikasi atau berbicara, ini lawan bicaranya ini seakan-akan mengikuti aturan apa yang kita keluarkan, kata-katanya seperti itu. Dan ini adanya dua pamor di bilah kanan dan kiri. Ini yang bisa disebut dengan pamor yang berbeda. Ini biasanya di dalam dunia Tosan Aji perkerisan penyebutannya adalah pamor slewah. Slewah Mas. Jadi kalau pamor slewah Mas Gun, itu pamor yang sisi depannya berbeda dengan sisi belakang. Itu pamor slewah. Dan kebetulan Mas Gun, tombak ini
satu sisinya ini berpamorkan ngulit semongko. Ngulit semongko tentunya secara tuahnya ini empuknya dulu membuat dapur godong pring ini berpamor selewah yang sisi depannya pamor ngulit semongko, yaitu kalau berbicara tuahnya ini adalah untuk membina sebuah hubungan atau membuka relasi-relasi teman-teman, tentunya untuk kebaikan, seperti itu. Dan juga di satu sisi bilahnya terdapat pamor, yaitu banyu mili. Nah, banyu mili yang tadi kita bilang seperti air dari sendang angin-angin, yaitu bisa menghidupkan, memberikan sebuah sinergi kehidupan ya. Tentunya di sini pun seperti itu jawabannya. Dengan adanya pamor banyu mili, semoga doa-doa yang ada di dalam pusaka ini bisa memberikan sebuah kehidupan. Namanya air kan pasti kan bisa memberikan kehidupan pada apapun ya. Dan tentunya juga kan bisa menemukan jalan keluar dari segala macam masalah. Karena air itu selalu mengalir dan pasti akan menembus sisi kecil apapun sehingga air itu bisa jalan keluar kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya perjelaskan sekali lagi Mas Gun, dapur pusaka godong pring ini secara tuahnya, doa-doanya ini untuk sang pemimpin, semoga bisa memberikan kesejahteraan karena adanya tambahan pamor banyu mili, dan juga selalu bisa menciptakan hubungan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu Mas Gun gambarannya. Dan di sini ditangguhkan di era Majapahit ya. Itulah beberapa poin cuplikan dari masalah dunia Tosan Aji. Jadi rangkumannya adalah teman-teman semua dari Panji Tomo Tosan Aji yang ingin mengetahui sejatinya Yogyakarta, nanti akan ada nomor telepon lengkap atas nama dari Mas Gun. Mas Gun ini yang akan memandu semuanya, kebutuhan apapun, baik sarana dan prasarana, nanti Mas Gun. Dia ini sudah hatam, sudah jagonya Yogyakarta area. Semuanya tanyain sama dia, dia semua tahu semua. Khususnya pariwisata, kulineran, dan lain-lain sebagainya. Mulai dari tempat yang untuk spiritual ataupun untuk keluarga, hiburan, beliau sudah tahu semua. Seperti itu, tetaplah berpusaka dan tetaplah berrekreasi. Jadi hidup seimbang. Salam hormat, salam budaya, salam rahayu buat semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalam.